Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayati wa ma'anat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia dan nikmat, sehingga apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur tentunya kita jadikan sarana modal untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Sebagaimana saya masih ingat Bapak Suratmin menyampaikan ketika pengajian di aula, orang itu ketika mau umroh yang satu hari selesai, karena dari mikot ikhram, tawaf, sa'i, tahallul selesai, niku manasibnya berkali-kali. Orang mau haji notabene dilakukan 6 hari selesai, tanggal 8 katakanlah persiapannya sampai tanggal 13 Dzulhijjah, manasibnya berbulan-bulan. Ini arep poso, arep salat, atau manasik. Inilah yang kadang kualitas ibadah kita. Mungkin puasa yang dilakukan sejak awal bisa puasa sampai sekarang mungkin ada yang 50 kali, ada yang kurang, ada yang lebih. Tidak signifikan peningkatannya. Maka tentunya sebagaimana ketika kaitannya dengan puasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bahwa barang siapa berpuasa didasari dengan iman dan wahtisaban, sungguh-sungguh mengharap ridha Allah, puasa itu sering dikatakan berat. Malah nek umpama ora wajib kira-kira yo pilih ra poso. Ini karena kewajiban akhirnya dilaksanakan. Nah, apa yang membuat kita tidak berat berpuasa? Yang membuat kita ringan berpuasa? Karena imanan wa ihtisaban, didasari dengan keimanan. Segala sesuatu kok dasarnya iman, insya Allah akan memperingan semuanya. Maka di situ disebutkan aman, orang-orang yang beriman yang berpuasa itu. Kemudian setiap ada perintah dari Allah pasti diakhiri dalam ayat itu la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun, la'allakum tashkurun, la'allakum, sudah banyak sekali. Kenapa la'allakum? Agar supaya, agar kamu, berarti segala sesuatu la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun itu harus benar-benar diusahakan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya diam saja. Menjadi orang bertakwa ternyata puasa itu berat, ibadah itu berat. Kemudian apapun yang dilakukan pasti dengan sungguh-sungguh. Maka la'allakum tattaqun, semua perintah pasti akhirnya begitu. Kemudian terkait dengan ilmu ketika puasa, maka puasa pun juga hendaknya didasari dengan ilmu. Karena ketika amal didasari dengan ilmu aman, tapi ketika amal tidak didasari dengan ilmu, maka bisa aman bisa tidak. Kemudian maliyah juga begitu, yang konon dikatakan ketika bulan Ramadan itu
pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan dibelenggu, amal soleh dilipat gandakan pahalanya, sehingga membuat ringan kita, memotivasi kita untuk berbuat atau melaksanakan puasa, ibadah-ibadah di bulan Ramadan ringan. Seperti halnya ketika orang umroh atau haji, karena di sana Masjid Nabawi itu dilipat gandakan 1000 kali dibanding Masjid Al-Ikhlas. Masjidil Haram dibanding, yaitu 100.000 kali dibandingkan Masjid Al-Ikhlas, hanya semangat. Ini ketika sudah pulang dari sana, gandakan dilipat gandakan, masjidnya gur 4 dalan, masjidnya gur cedak, ini kok beda. Jumatan kalau di sana jam 9 nggak berangkat terlalu manggon. Kalau di sini Jumatan, maka wis adzan paling wong 5 wong 10. Kan bedanya semacam itu. Nah, maka dalam rangka meningkatkan kualitas puasa kita, ada sebuah hadis yang terkait dengan ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini. La hasada, dalam kondisi apapun, bagaimanapun yang namanya hasad itu dilarang, dengki, iri dilarang. Tapi dalam hadis ini illa fisnataini, kecuali 2 hal. Yang pertama, rajulun atahullahu al-Qur'an wa huwa yuqimu bihi wa ma yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kita boleh hasad, boleh dengki, boleh iri kepada orang yang senantiasa dikaruniai, diberi nikmat oleh Allah, orang yang bisa selalu tadabbur Quran, mengimani, mempelajari, menghayati, mengamalkan dan mendakwahkan, bahkan menghafal. Boleh iri, bukan masalah iri itu agar ilmu mereka hilang, tidak, tapi untuk memotivasi diri agar kita bisa begitu. Kayak kok bisa maca Quran, kayak kok maca Quran ini lancar, kayak kok bisa ngapal kayak itu. Ya beda, misalkan orang-orang tua seperti kepala 50 ke atas yo nek ngapal ke saayat apa tambah ayat burine sing arep ilang. Nek ora alasan terus ora ngapal ke gitu loh. Ora alasan ben ngapal ke. Tapi biasanya kan gitu, karena pikirannya wis akeh, mikir butuh, mikir nyambut gawe, mikir utang barang. Nah ini terkait dengan ngapal lagi. Jadi kita boleh iri, boleh dengki orang yang dikaruniai oleh Allah, bisa mentadabburi Quran dan bahwa yaqumu bihi, dia selalu mengamalkannya baik di waktu siang maupun di waktu malam. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfalha, merupakan tanda bahwa ketika tidak mentadabburi Quran itu adalah hati telah tertutup, rapat, terkunci dari hidayah Allah. Karena Al-Quran itu adalah dalil mutakin, hudal linas. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa, tidaklah diturunkan Al-Quran untuk mencelakakan kamu, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, tapi justru sebagai peringatan bagi orang-orang yang yakhsha, takut taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, warajulun aqtahu mala fahuwa yunfiqu minhu anna alaihi wa anna. Kita boleh iri, boleh dengki kepada orang yang dikasih harta, dikaruniai harta oleh Allah. Namun fahuwa yunfiqu minhu, orang tersebut bisa menginfakkan sebagian di jalan Allah. Artinya amanah. Anak alaihi wa anak baik di waktu malam maupun di waktu siang. Jadi iri karo wong sugih iki, nek wong sugih iki iso ngetrepke bondone nang dalane Gusti Allah ora apa-apa. Nek karo wong sing sugih ora infake harta bendane ke jalan Allah, ya rasa iri. Wong nek rapi bondo malah enak. Seperti punya naik pesawat, naik berokro tanpa
gawang malah gampang preksane. Ini bawa apa-apa, nah diperiksa kok muni, bolak-balik terus kan gitu. Baratnya semacam itu. Kaum muslimin jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Kemudian saya mengingatkan sedikit terkait dengan mungkin ini juga termasuk syarat sahnya sholat, wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, ketika kamu hendak melaksanakan melakukan sholat, maka basuhlah mukamu. Kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Nah ini kadang-kadang yang kamu terlebih-lebih ibu-ibu, kadang lengan panjang ra iso dilingkis. Piye carane? Ojo terus rai maneman ra teko siku. Ilal marafiq. Ya nek kira-kira ra iso dilingkis dicopot. Nyopotnya yang jero motoran ya. Atau ketika tidak dilepas ya harus dibasahi semuanya kan gitu. Nah ngantor itu bahasa ini, nah makanya piye carane mulai nek gawe lengan panjang ya aja sing ra iso dilingkis gitu. Jadi wa idyakum ilal marafiq. Wamsahu biru usikum. Mengusap kepala, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Ini juga kadang-kadang orang wudu malah dhuwur banget toko ndukul barang disiram. Ning jebule ngisor mata kakine ra kena. Padahal sing penting dhuwur mata kaki ke bawah selesai kan. Tapi kadang-kadang malah teko ndukul niku dibasuh, tapi ngisor mata kaki ini malah kelewatan berat. Nah ini ampun ngasih, karena ini merupakan syarat sahnya sholat. Nah nek wudu ini rasa otomatis kan yo repot. Nah, maka kemudian wa in kuntum junuban fatahharu, apabila kamu junub maka hendaklah bersuci, mandi. Jadi ketika orang itu junub ora cukup wudu, artinya harus mandi besar. Kemudian wa in kuntum marda aw ala safarin, ketika kamu itu sakit atau pergian safir. Sakit dalam artian ketika kena air itu tambah sakit kok. Sakit pilek, sakit rodok watuk terus ra wudu itu tidak, artinya ketika kena air justru sakitnya tambah gitu. Nah ini mungkin nanti diperhatikan. Kemudian fa'ilam tajidu ma'an fatayamam, ketika kamu tidak menemukan air maka berilah tayamum dengan debu yang suci. Caranya piye? Famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Jadi ketika tayamum itu cukup wajah dan tangan. Ora usah teko sikil-sikil merah gitu loh. Kaki gak usah. Jadi cukup yang diusap itu wajah dan tangan. Tapi tadi mohon perhatian, jadi kadang-kala kita melihat orang wudu ketika membasuh tangan harusnya sampai siku karena bajunya tidak bisa dilingkis sampai atas siku, akhirnya gerusak kena nih. Nah itu hati-hati. Kemudian ketika wa arjulakum ilal ka'bain juga begitu. Ini mohon perhatian, kadang-kadang kurang diperhatikan. Kemudian sedikit tadi menyinggung terkait dengan puasa. Untuk mengakhiri, puasa itu kan ketika ihram ada ketika haji fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Harusnya ketika manasikku puasa pun juga sama. Ora entuk rafasa, entuk fusuk, entuk jidal gitu. Karena itu akan mengurangi kualitas puasa kita. Bahkan nampaknya puasa justru lebih berat ketika suami istri di siang hari melakukan puasa Ramadan, kok nganti berhubungan suami istri.
Hukumannya berikut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi sesasi kan betah kok akan orang sasi. Kan berat itu. Berarti kalau haji fala rafasa wala fusuqa wala jidala kena dam. Ini ternyata justru malah lebih berat puasa itu ketika melanggar aturan. Nek poso sesasi ra kuat, ngomong langgare sedino, nek langgare lewat kok sedino. Rong sasi, dan setahun poso terus udah. Ya. 12 hari kan berarti 12 bulan gitu. Ora cukup nih. Langgar 5 hari saja sudah 1 tahun gitu. Misalkan 1 hari 2 bulan. Nah, ini mohon perhatian, monggo mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dan keimanan yang istiqomah sehingga kita bisa menjalankan ibadah apapun baik wajib maupun sunnah, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan maksimal, dan itu nanti senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.